Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes cantik bernama Max saat sedang asik mengasah skill kartunya sebelum pergi merayakan acara Halloween. Ketika Max akan pergi, si ibu berkata bahwa Max sudah mulai dewasa dan sudah tidak pantas mencari permen di acara Halloween. Mendengar celutukan dari sang ibu, Max pun terlihat kesal. Apalagi ia sudah berjam-jam berdandan agar bisa seperti pesulap favoritnya Pak Tarno. So wait, let's go. Ladies and gents, I'm your humble host. Ketika Max sampai di sebuah kafe favoritnya, melihat circle yang selalu membulinya juga ada di sana, Max berharap bahwa keberadaannya tidak diketahui oleh mereka. Sesaat kemudian, seorang pelayan kafe bernama Darren mencoba menghampiri Max. Darren berkata, ia mendapatkan sebuah titipan dari sekelompok remaja di sana, yang mana mereka berkata bahwa Max sudah seperti layaknya pesulap emperan. Sambil menertawakan, mereka berkata bahwa Max mau nggak jadi badut acara ulang tahunnya. Di tengah panas dada, tiba-tiba saja Max dihampiri si badut kopet Jester. Jester memuji penampilan Max dengan sebuah bahasa isyarat. Kemudian si badut Jester mulai akan melancarkan aksinya. Dengan memperlihatkan sebuah trik sulap, ia menyuruh Max untuk memilih salah satu kartu di tangannya. Namun belum sempat Jester menyelesaikan aksinya, bagaikan pesulap merah, Max langsung membongkar trik sulap Jester yang sedang ia mainkan. When you spread them out, it's the only one face up. Melihat trik sulapnya dibongkar di depan Cungur, Jester pun terlihat kesal karena baru kali ini trik sulapnya diketahui oleh seseorang. Tak cuma dipermalukan, bagaikan guru magang dadakan, Max menunjukkan sebuah trik sulap yang ia ketahui. Melihat trik sulap Max lebih bagus dari kepunyaannya, dengan tensin tinggi, Jester pun langsung pergi. Namun di saat itu pula, melihat circle yang selalu membulinya terus saja menertawakannya, Max pun merasa bete. Ketika Max akan kembali pulang, betapa kesalnya ia saat melihat ban sepedanya sudah dikempesin. Dirasa malam Halloween sudah tidak menyenangkan lagi. Dengan air mata yang mengalir, Max pun berencana untuk pensiun. Singkat cerita, scene beralih kepada pemuda yang sedang berjalan santuy. Di tengah kegabutan mereka, melihat seorang badut yang tertidur, si Maghrib dan circle-nya mencoba menjahilinya. Yo, touch him, Don't mess touch with him. him. We got here. Oh, Jesus. Oh God. Weird. Namun tanpa mereka sadari, sosok badut yang mereka coba jahili adalah si badut kopet Jester. Melihat tiga remaja caper, Jester pun berniat menjadikan mereka korban selanjutnya. Okay. Just woke up, ready for a magic trip? Ooh, you're a real magician? Yeah. All right. It wasn't it. I told you guys he was drunk. Namun tanpa diduga, trik sulap Jester gagal total. Dirasa kekuatan sulapnya sudah hilang akibat terbongkar oleh Max, Jester yang kesal. Di saat itu pula, dirasa si badut tidak punya skill, si Maghrib dan circle-nya, mereka pun bergegas pergi sambil menertawakan Jester. I have no. Melihat trik sulap kebanggaannya ditertawakan Maghrib and the Gang, Jester pun melakukan aksi kopetnya dengan cara manual. Setelah berhasil menghabisi si Maghrib, di saat itu pula, anehnya, kartu yang Jester akan bakar setelah melakukan aksi kopetnya sebagai ritual tidak bisa terbakar. Apakah si badut akan pensiun seperti Max? Kembali kepada Max, setelah mendapatkan bullying yang membagongkan, ia mengunjungi sebuah toko sekaligus seorang master sulap yang bernama Mamang Senja.
Dan rupanya, Mamang Senja adalah seorang ayah dari si Maghrib yang sempat Jester habisi. Melihat raut wajah Max yang sedih, ia pun menanyakan apa yang terjadi. Di tengah rasa sedih, Max berkata bahwa setelah ia menekuni trik-trik sulap, teman-temannya malah menertawakannya. Tak cuma itu, Max dicap sebagai seorang kewes aneh. Dirasa anak didiknya menjadi korban bullying. Mamang Senja yang tidak mau melihat anak didiknya mengalami pergolakan batin mencoba menghiburnya dengan sebuah tongkat pusaka peninggalan nenek moyang. Ia berkata bahwa ia akan memberikan tongkat ini kepada Max. Sambil memberikan tongkat tersebut, ia berkata kepada Max untuk tetap fokus kepada tujuannya, menjadi pesulap terkenal. Apalagi setelah menjadi pesulap, Max bisa membuat acara podcast terkenal seperti Mamang Botak. Mendengar wejangan bak motivasi Timothy Ronald, seketika membuat Max kembali bersemangat. Saat Max akan pulang, tiba-tiba saja si badut Jester menjegatnya. Melihat si badut tiba-tiba muncul di depannya, Max pun terlihat heran. Namun kali ini, si badut Jester seakan ingin berteman dengan Max. Dengan sebuah topi Pak Tarno, si badut berusaha menghibur Max. Dengan memainkan tongkat sihir, ia pun berhasil membuat Max tertawa kembali. Kemudian, Jester mengajak Max untuk memberikan pelajaran kepada Circle yang membulinya. Namun Max yang baik hati menolak ajakan tersebut. Melihat seorang badut tiba-tiba saja caper kepada gebetannya, King Owen yang kesal mulai membacotinya. Dengan gagah berani, King Owen menyuruh Jester untuk pergi dari hadapannya. Melihat si Johnny kecilnya disepil di hadapan para kewes, King Owen yang tengsin langsung ngabret seedan-edannya. Think we forgot something. Setelah membuat King Owen kehilangan value-nya dan membuat Circle yang membuli Max kena mental, Jester pun mengajak Max untuk berburu permen. Sambil menyerahkan ember Halloween, dengan bahasa isyarat, Jester akan menemani Max untuk mencari permen sebanyak-banyaknya. Sesampainya di rumah salah satu warga yang bernama Cek Edah, Jester pun menyuruh Max untuk melakukan trik sulap kartunya agar membuat Cek Edah terpukau. Dirasa ini akan seru, Max pun menuruti perkataan Jester. Namun tanpa Max sadari, ada udang di balik cangcut. Dan saat Max melakukan trik kartu, Jester pun sedang merencanakan sesuatu. Di saat trik sulap Max berhasil, Jester pun langsung melakukan sentuhan akhir. Melihat wajah Cek Edah menjadi rata bak operasi yang gagal, seketika Max pun terheran-heran. Di saat itu pula, Cek Edah yang tidak bisa bernapas harus meninggal bak ikan yang terdampar. Melihat Cek Edah terkejang-kejang membuat Max shock dan kabur seedan-edannya lalu bersembunyi. Dan setelah persembunyiannya diketahui Jester, di saat itu pula Max terlihat heran karena dirinya tiba-tiba saja sudah berada di dalam hutan. Namun sialnya, kemanapun Max pergi, ia akan kembali ke tempat semula. Dirasa pelariannya sia-sia, dengan terengah-engah, Max yang kesal menanyakan apa yang diinginkan si badut Jester. Dirasa si badut tidak bisa berbicara, Max pun mempunyai ide. Dengan sebuah papan permainan Ouija, Max pun melakukan komunikasi. Dan ternyata si badut Jester butuh bantuan Max untuk menuntaskan aksinya. Setelah kesaktiannya hilang akibat trik sulapnya berhasil dibongkar oleh Max. Saat mengetahui rencana si badut Kopet, seketika Max pun merasa was-was. Dirasa si badut akan memaksanya untuk melakukan aksi Kopet yang di luar Nurul, seketika membuat Max cengok.
Kemudian, Jester pun bercerita bahwa kasus yang dialami oleh Max sangatlah mirip dengan dirinya yang ia alami di masa lalu, di mana dulu Jester adalah seseorang yang ingin menjadi pesulap, namun tidak pernah dihargai oleh masyarakat dan malahan ia dicap sebagai orang aneh. Dengan gelap mata, Jester pun bertekad untuk menjadi pesulap terkenal dengan bantuan sang iblis. Namun harga yang dia harus bayar sangatlah mahal, di mana saat malam Halloween tiba, ia harus menumbalkan 4 orang nyawa untuk sang iblis sebelum lilin keramatnya habis. Dan setiap nyawa ia harus membakar salah satu kartu. Dan kini, dikarenakan kekuatannya sudah hilang, Jester pun menyuruh Max untuk menuntaskan ritual yang tersisa. Dan jika Max menolak, ia dan seluruh keluarganya akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, melebihi kematian. Setelah diperlihatkan kengerian yang akan terjadi, Max yang tak mau sesuatu yang mengerikan terjadi kepada keluarganya, mau tak mau, ia pun harus menuruti perkataan Jester. Kemudian Jester menyuruh Max untuk memilih salah satu korban yang akan menjadi ritualnya. Melihat King Owen sedang berada di taman sendirian, sungguh kebetulan Max yang merasa King Owen sangat cocok untuk ditumbalkan, ia pun memilih King Owen untuk dijadikan korban selanjutnya. Di tengah rasa dendam akibat sering dibully King Owen and the gang, Max pun menyuruh King Owen untuk mengambil salah satu kartu. Sambil mengambil kartu, King Owen pun berkata dan meminta maaf atas semua yang pernah ia perbuat. Terlebih lagi, semua itu hanya untuk terlihat keren di depan gebetannya. Dirasa King Owen tulus meminta maaf, seketika membuat Max ragu dan membatalkan trik sulapnya. Akan tetapi, King Owen yang penasaran malah merebut kartu dari Max. Do I just pull another car? No! Holy. Namun tanpa King Owen sadari, setelah trik Max membuatnya kagum, si badut kopet Jester pun mulai beraksi. Please, I changed my mind. Not him, okay? Melihat si badut Jester datang, Owen yang masih kesal langsung mengajaknya adu mekanik. What the? Bagaikan kena sembelit, Owen pun harus pasrah saat perutnya diperas pakai trik Tarno. Dan di saat itu pula, Max yang tidak bisa apa-apa hanya bisa pasrah. Do something! No! Setelah kematian King Owen, Max yang shock merasa bahwa ini sudah tidak betul. Di saat itu pula, Max terlihat akan memanggil bantuan. Namun tanpa Max sadari, si badut Jester sudah berhasil membakar kartunya. Stay safe out there, friends. Beberapa saat kemudian, Jester meminta Max untuk menuntaskan ritual terakhir pada polisi yang sedang ke arah mereka. Namun dikarenakan Max menolak, ia pun menghilangkan suara Max agar Max tidak cepu dan meminta tolong pada polisi. Sesaat kemudian, Bill dan Sasha yang sedang berpatroli langsung melakukan interogasi kepada Max. Dikarenakan akhir-akhir ini marak sekali kasus pedofil. Namun tanpa Jester sadari, dengan kecerdikan Max, ia mampu meminta tolong meskipun suaranya sudah hilang. Hey, whoa! Hands behind your back! Dirasa Max adalah korban penyekapan, Bill dan Sasha pun bergegas meringkus si badut. Namun tanpa mereka sadari, dengan kemampuan si badut, tiba-tiba saja borgolnya malah berbalik kepada tangan Bill. Setelah lari seedan-edannya, Max yang berhasil kabur berpapasan dengan seorang pria. Dirasa ini kesempatan, Max langsung meminta tolong. Setelah mendengar penjelasan dari Max,
Ia pun mengajak Max untuk pergi ke kantor polisi. Boy was found dead at Riverside Park. You don't need to be hearing that right now. So what's your name? Where's your mom and dad? Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang Max tumpangi tiba-tiba diberhentikan. Di tengah kepanikan, sungguh suenya Max, ternyata pria yang ditemuinya adalah Steve, si predator gabrut yang saat ini sedang dicari-cari oleh kepolisian. Bagaikan sudah ada ikatan batin, tepat pada waktunya, si badut Jester berhasil mengagalkan keberadaan Steve. Setelah memasukkan Steve ke dalam bagasi, Jester kembali mengajak Max untuk mencari korban. Akan tetapi, melihat penyakit bengek Max semakin ripuh, Jester pun mengurunkan niatnya dan membopong Max untuk mencari bantuan. Hey! I'm just gonna put this on your finger, okay? Setelah mendapatkan bantuan dari damkar yang sering dibilang telat, Max meminta tim damkar untuk segera kabur. Namun tiba-tiba, melihat si Samsul yang digaplok sampai matanya copot, di tengah kepanikan, mereka pun ngabret seedan-edannya. Di tengah pelarian, Ujang yang teringat dengan rekan-rekannya memutuskan untuk melawan si badut dan meminta Max untuk bersembunyi. Oh my god, niat menolong rekannya, Ujang malah menggaplok si Jamal. Sambil menunjukkan lilin yang akan habis, Jester menyuruh Max untuk menyelesaikan ritual. Namun jelas saja, dengan semua kengerian yang terjadi, tentu saja Max menolak. Tanpa Jester sadari, dengan keahlian kecepatan tangan Max mampu melepaskan diri. Sesampainya di rumah, betapa leganya hati Max saat melihat keadaan ibunda tercinta baik-baik saja. Namun dikarenakan Max pulang terlambat, ibunya terus saja membacotinya. Tanpa ia tahu bahwa Max sudah mengalami kejadian mengerikan. Dikarenakan sudah larut malam, si ibu menyuruh Max untuk tidur. Sebelum memasuki kamar, Max yang teringat dengan adiknya segera memastikan keadaan adiknya agar baik-baik saja. Oh my god, betapa shocknya Max saat melihat Jester sudah berada di kamar adiknya. Di tengah rasa tak percaya, Max yang tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menuruti perkataan Jester. Sambil mengancam keluarga Max, Jester menyuruhnya untuk melanjutkan ritual. Promise me. That's not how this works, Max. Max yang merasa ada satu orang yang pantas ditumbalkan, ia pun berencana mengakhiri ritual.
Dan ternyata orang yang Max maksud adalah pria berambut pro player. Max meminta Darren untuk meluangkan waktunya. Merasa Max lagi caper kepada dirinya, Darren yang kegirangan akhirnya setuju. Meskipun heran karena ada sosok badut di sampingnya, bodo amat, yang penting gak jomblo lagi. Di tengah pertunjukan, bukan murid Pak Tarno kalau sulapnya gitu-gitu aja. Max menyuruh Jester untuk mengambil kartu di sakunya. Sungguh sangat blowing. Tanpa diduga, rupanya yang Max pilih sebagai tumbal terakhir adalah Jester sendiri. Di tengah rasa terpercaya, Jester yang kesal mencoba membunuh mereka berdua. Dengan kekuatan tongkat turun-temurun dari Mamang Senja, akhirnya film pun berakhir dan tamat ending yang sangat membagongkan.